Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Paseditain. Bagi kalian yang mau nonton, silahkan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Oke, kita membahas review pertandingan antara Indonesia U17 versus Maroko U17 dan Irak versus Indonesia, di mana dalam hal ini baik Indonesia U17 maupun Indonesia mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam arti kan ya, terutama Indonesia U17, dimana kan harusnya bisa menang melawan Maroko, tetapi kalah dengan skor yang sangat telak, yakin 3-1 lah Damani. Mungkin waktu itu gol Indonesia dicetak oleh Nabila Syura ya. Saya kan nggak tahu ya, dari pemain Maroko 17 nggak terlalu ini banget lah kan, karena masih wonderkidnya masih banyak lah. Ya ini tentu juga peluang untuk lolos tipis lah, karena kan masih ada lagi tim yang mau berpeluang lolos. Ini kan Korea Selatan dan Meksiko kan yang baru mau main pada hari ini, pada minggu depannya lagi lah. Ini kan juga membuat Indonesia lolos ini begitu tipis lah, lolos ke 16 besar. Ya kita tentu berharap kita lolos lah, menjadi peringkat ketiga terbaik lah. Cuma kan ya kita tahu lah, awalannya namanya juga Piala Dunia pasti berat lah, nggak ada yang nggak mudah. Ya mungkin Indonesia 17 nih kekurangannya mungkin yang terlalu banyak gaya sih mungkin ya. Gue lihat kan mungkin yang pemainnya sering cetak gol kan cuma rekan kakak doang tuh, biasanya cuma dia ini doang terus selebrasi. Nah selebihnya pemain lagi kan nggak terlalu kelihatan banget lah. Cuma dari kemarin gue nonton timnas tuh agak boring ya, kenapa kok kalah lagi gitu. Di timnas Indonesia 17 lah kalah sama Maroko 3-1 lah, ya mungkin yang saya itu juga kan fisik dan stamina yang masih kurang kan, karena persiapannya baru 3 bulan doang kan, karena mendadak kan, karena event Piala Dunia U17 ini mendadak karena Piala Dunia U20 kan batal ya, gara-gara waktu itu kan Israel berpartisipasi ikut lah waktu itu. Nah makanya jadi Piala Dunia U17 di Indonesia. Cuman balik lagi ya, kita emang peluang untuk lolos ke 16 besar tuh sulit banget lah. Di samping juga pemainnya masih banyak kurang ya. Mungkin yang kita tahu kan cuma Amal Briki sama Weber Jadim yang bisa inilah, yang pemain keturunan lah, keturunan Indonesia lah kan. Ya mungkin yang itu sih emang harusnya pelatihnya dari luar, kayak pelatih Dennis Wise yang sangat ini obat lah, hingga membentuk mental baja pemain Indonesia 17. Cuman nggak ada ya waktu zaman kemarin gue nonton Ekuador, nonton Panama, terus terakhir Maroko juga banyak kurangnya sih sebenarnya, lebih ke passing yang nggak bisa terus juga masih banyak kan individual gitu, terus juga langsung shot ke gawang cuman melebar gitu. Terus balik lagi ke stamina pemain tuh mulai bagi Indonesia 17 ini menurun pokoknya di menit 60 udah menurun lah, nggak bisa cetak gol banget lah. Malahan Maroko yang 17 yang menyerang terus, mungkin ya masih ini kekalahan paling menyakitkan ya jujur sih. Gue nonton tuh, nah udah pasti kalah nih. Maroko juga kuat kan, dibilang dia ini kan kemarin di Piala Dunia juga kan di posisi keempat lah, itu merupakan pencapaian bagus lah. Berarti emang pembinaan di Maroko nih bagus, berarti dari U17 sampai seniornya berarti udah lumayan. Nah kita inilah mungkin harusnya Indonesia U17 nih semoga ya bisa lolos walaupun harapannya tipis banget lah kan. Ya mungkin ini menjadi evaluasi juga bagi PSSI, terutama ketua umum PSSI yakni Erick Thohir, harusnya membuat suatu rencana lagi, evaluasi lagi adanya pembentukan liga baru dari usia dini lah, dari umur 6 sampai 17 lah. Harus ada liga anak usia dini di Indonesia lah, Ya itu saja, kita selanjutnya beralih ke Irak versus Indonesia, di mana Indonesia mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan atas Iran dengan skor 5-1. Nah ini tentu gue juga kadang heran ya, maupun ada pelatih Indonesia Sintayong tapi nggak bisa menang lawan Irak ya, mungkin main di tandang kali ya, di luar ya.
Di luar kita kalah 5-1 lah, dalam arti emang tim Timur Tengah ini kan selalu jadi langganan Piala Dunia, kayak Arab Saudi, kayak Qatar juga yang baru. Dan mungkin ini apa ya, buat Indonesia ini pukulan telak, karena ada pemain kayak Jody Amat melakukan gol bunuh diri tapi lewat sundulan dia. Terus juga mungkin yang banyak kesalahan lagi dari Nadeo Argawinata, juga masih banyak kesalahan juga, dan masih banyak lagi lah. Mungkin ini skor 5-1 merupakan skor yang paling menyakitkan ya bagi Indonesia. Jujur sih gue kaget juga sih kok. Udah pas ini si Irak nih, ya bener-bener Irak menang 5-1. Udah mati, gue kaget juga skornya bisa segede ini, pada di babak pertama baru 2-1. Nah itu mungkin sih di laga kedua melawan Filipina jangan sampai lagi, kita harus meraih kemenangan lagi lah, udah mati. Dan peluang Indonesia sih masih terbuka ya untuk lolos ya, walaupun selebihnya harus bisa menang melawan Filipina dan Vietnam lah, udah mati. Ya emang sih problem di Indonesia itu ya, mungkin ya apa ya, kali ini emang Sintayong melakukan blunder lah, udah mati. Ya blunder lah di pertandingan kemarin sampai kita kalah sama Irak 5-1 ya. Dan juga kan mainnya di Irak ya, di Basra International Stadium, dan juga kan banyak supporter yang hadir untuk mendukung Irak, ada mati, yang membuat pemain Indonesia ini kena mental, ada mati. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.